Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, Ade Novitasari dan Yulana Kusumaningrum akan membahas tentang Complementing Accounting Cycle. Berikut untuk daftar isinya. Pengertian Complementing Accounting Cycle itu sama dengan adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk persediaan dalam waktu tertentu. Siklus ini dimulai dan terjadi transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode atau dalam kurun waktu 1 bulan kalender. Berikut strukturnya, ada transaksi usaha, pembuatan bukti asli, pencatatan dalam buku harian atau jurnal, buku besar, neraca lajur penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan terakhir neraca setelah penutup. Untuk yang pertama kita akan membahas transaksi. Transaksi adalah usaha atau kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan suatu usaha. Nah, contoh transaksinya meliputi tagihan telepon, pembelian barang dagang secara kredit, dan pembelian aset seperti tanah atau gedung. Beberapa transaksi dapat memicu transaksi lanjutan, misalnya pembelian barang kredit dan diikuti oleh pembayaran kepada kreditur di masa mendatang. Pembuatan bukti asli atau bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi antara lain ada kwitansi, faktur, dan bentuk-bentuk lainnya. Untuk kwitansi itu adalah dibuat setelah pelanggan menyelesaikan pembayaran. Faktur dibuat setelah pelanggan melakukan pembayaran juga. Terus bentuk-bentuk lainnya seperti nota dari bank, nota debit atau nota kredit, terus juga serta bukti pengiriman atau penerimaan barang. Ini juga ada contoh-contoh dari bukti faktur, kwitansi, dan bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya ada pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Transaksi dicatat pertama kali disebut pada buku harian. Dalam jurnal berisikan nama kolom, jurnal, memberikan informasi sebagai berikut. Ada tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Ini juga ada contoh-contoh dari bukti faktur, kwitansi, dan bentuk-bentuk lainnya. Pencatatan buku besar dan buku tambahan. Ini dilakukan setelah menyelesaikan semua transaksi-transaksi dari buku harian dan lanjut diposting ke dalam buku besar. Nah, untuk buku besar ini sebenarnya perbedaannya tidak signifikan karena kita hanya mengkonvert dari transaksi harian ke buku besar. Jadi, transaksi-transaksi yang ada itu akun-akunnya dikelompokkan ke dalam buku besar. Nah, berikut contoh pengisian buku besar. Ini saya kasih contoh untuk yang slide pertama, untuk yang nomor pertama itu dari buku harian atau jurnal yang ada perbedaan pada kolomnya itu pada buku besar. Perbedaannya itu ada di referensi atau yang akan diisi bisa dengan nomor akun dan saldo akhir. Saldo akhir itu nanti akumulasi dari semua nominal dari satu akun itu. Pencatatan buku besar dan buku tambahan. Buku besar tambahan atau buku besar pembantu adalah catatan yang diperlukan untuk memberikan penjelasan rinci mengenai beberapa perkiraan dalam laporan keuangan, khususnya pada neraca dan perhitungan laba rugi. Lalu untuk fungsinya, memberikan perincian yang lebih mendalam tentang hutang sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat. Contoh pengisian buku besar tambahan. Sebagai contoh, pada PT Yudik Makmur terdapat buku tambahan hutang dan tambahan piutang. Berikut adalah bukunya. PT Jaya Kusuma tanggal 1 Januari, keterangan saldo dengan saldo 1.250.000. Lalu pada tanggal 1 Januari dengan keterangan pendapatan jasa di debit 1.500.000 dengan saldo 2.750.000. Lalu pada tanggal 5 Januari keterangannya kas dengan kredit 50 juta dengan saldo 1.750.000. Lalu kemudian buku tambahan hutang, di mana PT Reksanada tanggal 1 Januari dengan keterangan saldo, lalu dengan jumlah saldo 500.000. Lalu untuk FA Rahayu tanggal 1 Januari
dengan keterangan saldo dengan jumlah saldo 5 juta. Lalu tanggal 10 Januari dengan keterangan perlengkapan di kredit 4.800.000, di saldo jadi 9.800.000. Lalu kemudian ada di tanggal 11 Januari dengan keterangan kas, di debit ada 5 juta dengan saldo total 4.800.000. Pada buku tambahan hutang ada VFA Multijaya dengan tanggal 1 Januari keterangan saldo dengan saldo 9.800.000. Lalu di tanggal 1 Januari juga dengan keterangan kas, debit 1.500.000 dengan sisa saldo 8.300.000. Lalu ada buku controlling piutang dengan keterangan PT Jaya Kusuma dengan debit 1.750.000. Lalu ada PT Reksanada dengan debit 500.000. Sini juga ada buku controlling piutang dengan FA Rahayu, debitnya 4.800.000. Lalu ada FA Multijaya, yaitu debitnya 8.300.000. Untuk jumlahnya jadi 13.100.000. Lalu untuk controlling Jaya Kusuma dan Reksadana ada 2.250.000. Lalu selanjutnya ada neraca lajur. Setelah semua transaksi selama periode dibukukan di buku besar, maka dihitunglah saldo masing-masing perkiraan. Saldo dapat berupa debit, kredit, atau nol. Lalu untuk pengertian dari neraca saldo adalah daftar dari saldo-saldo perkiraan ini dan menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit, yang mencakup hampir semua perkiraan pendapatan dan beban perusahaan, tetapi ada beberapa yang berpengaruh lebih dari satu periode akuntansi. Neraca ini disebut neraca saldo yang belum disesuaikan dan memerlukan jurnal penyesuaian. Lalu di sini ada gambar neraca saldo dari PT Yudi Makmur per tanggal 31 Desember. PT Yudi Makmur neraca saldo sebelum disesuaikan 31 Desember 199 X. Dengan kas 24.800.000, dengan piutang 2.250.000, perlengkapan 700.000, sewa dibayar muka 3 juta, mebel 16.500.000 dengan hutang 13.100.000. Lalu pendapatan jasa diterima di muka 450.000 dengan modal Yudi Makmur 31.250.000. Lalu ada pengambil pribadi Yudi ada 3.200.000 dan dengan pendapatan jasa 7 juta. Lalu ada bahan gaji 950.000 dan beban listrik 400.000. Jadi totalnya ada 51.800.000. Berikutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode untuk mencatat pendapatan dan beban pada periode yang tepat, sehingga laba lebih akurat dan nilai akun aktiva serta kewajiban diperbarui. Jurnal ini juga dapat menciptakan akun-akun baru yang diperlukan untuk laporan keuangan. Lalu berikutnya ada perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama ada biaya-biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga biaya yang dibayar lebih dahulu. Yang keempat ada pendapatan yang diterima lebih dahulu. Yang kelima ada penyusutan bangunan, mesin-mesin, dan lain-lain. Yang keenam ada pemakaian perlengkapan atau office supplies dan store supplies. Yang ketujuh ada kemungkinan piutang tidak dapat tertagih. Lalu yang terakhir ada kemungkinan piutang tidak dapat tertagih. Untuk selanjutnya adalah mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian PT Yudi Makmur. Informasi yang diperoleh untuk membuat ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 199 X adalah A. Pendapatan jasa belum diterima 250.000. Yang B. Perlengkapan yang masih dimiliki perusahaan 400.000. Lalu sewa dibayar di muka yang telah terpakai ada 1 juta. Yang D. Penyusutan mebel ada 275.000. Lalu E. Beban gaji terhutang 950.000. Lalu F. Jumlah pendapatan jasa diterima di muka yang dapat dianggap sebagai pendapatan itu sekitar 150.000. Lalu ada ayat-ayat jurnal penyesuaian dari PT Yudi Makmur dengan piutang 250.000, pendapatan jasa 250.000. Ini untuk mencatat pendapatan jasa yang belum diterima. Lalu ada beban perlengkapan di 300.000 dengan perlengkapan 300.000.
Ini untuk mencatat perlengkapan yang terpakai. Lalu yang C ada beban sewa. Beban sewanya 1 juta, sewa di bari muka 1 juta. Lalu ada beban penyusutan mebel, yaitu 275.000 dengan akum atau penyusutan mebelnya ada 205.000. Lalu beban gaji ada 950.000 dengan hutang gaji 950.000. Lalu terakhir ada pendapatan jasa diterima di muka ada 150.000 dengan pendapatan jasa 150.000. Lalu berikut ini adalah contoh format dari neraca lajur untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1999 sekian. Contohnya saya bacakan, ada kas di debit 24.800, lalu biaya neraca saldo penyesuaian di debit 24.800, lalu neraca debitnya 24.800 di debit. Lalu ada laporan keuangan. Laporan keuangan disiapkan dengan urutan yang tepat, dimulai dari laporan laba rugi, diikuti oleh laporan perubahan posisi keuangan, dan terakhir neraca. Elemen penting dalam laporan keuangan meliputi nama perusahaan, nama laporan, tanggal atau periode laporan, dan rangka laporan.